Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas kami dari mata kuliah pengembangan perangkat di bawah bimbingan dosen Dr. Rosita Wondal, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Pengertian program semester anak usia dini. Program semester anak usia dini atau proses anak usia dini atau perencanaan semester anak usia dini merupakan program pembelajaran yang berisi jaringan-jaringan tema yang ditata secara sistematis dan terpadu dalam satu semester. Program ini berisi daftar topik satu semester dan alokasi waktu setiap topik atau subtopiknya. Tema berfungsi sebagai wadah yang berisi bahan kegiatan untuk mengembangkan potensi anak dan menyatukan seluruh kompetensi dalam satu kesatuan yang lebih berarti, memperkaya wawasan dan pemendaraan kata anak sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun program semester anak usia dini. Membuat daftar tema dalam satu semester. Dalam satu bulan itu memiliki tema yang berbeda-beda pada semester. Pada satu semester contohnya tema binatang, subtema binatang darat, subtema sapi. Sedangkan menentukan alokasi waktu untuk setiap tema, subtema, subtema itu dalam satu bulan itu akan menentukan tema apa yang akan digunakan dalam setiap bulan satu semester. Contoh, tema yang akan digunakan itu tema lingkungan, maka anak-anak akan belajar di luar ruangan atau di lingkungan sekolah. Kompetensi dasar atau KD adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. KD dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Penerapan tema dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam mencapai KD yang telah ditetapkan. Setiap KD dipetakan dalam pembelajaran subtema dan tema dalam bentuk satu semester. Berikut adalah contoh KD pada beberapa mata pelajaran bahasa Indonesia, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulisan, atau visual. Matematika, menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika. IPA, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. IPS, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat. PKN, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban pada hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada setiap tema, guru dapat memasukkan semua pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan KD yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk mengembangkan materi pembelajaran yang mencakup setiap standar kompetensi atau KD, perlu dilakukan beberapa langkah-langkah. Pertama, mengacu pada standar kompetensi yang memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai kompetensi tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan indikator yang menunjukkan tingkat pencapaian standar kompetensi yang dapat mengubah perilaku peserta didik yang dinilai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Indikatornya harus berdasarkan standar kompetensi. Materi pembelajaran hendaknya mencakup komponen-komponen sebagai berikut: tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian. Capaian pembelajaran atau CP merupakan seperangkat kompetensi dan cakupan materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, yaitu hasil belajar yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan. 5. Berdasarkan hasil penelurusan ruang lingkup pembelajaran dapat diartikan sebagai rentang kompetensi dan pengetahuan yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Ruang lingkup pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik dan dibagi dalam fase usia. 1. Dalam konteks perencanaan strategi pembelajaran, ruang lingkup pembelajaran mengacu pada jangkauan kompetensi dan pengetahuan yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. 2. Ruang lingkup pembelajaran juga berkaitan dengan isi materi pembelajaran yang akan diajarkan guru di kelas atau apa yang akan dipelajari siswa di kelas. Guru kemudian menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan hasil belajar dan mengkomunikasikan lingkungan belajar berdasarkan ruang lingkup pembelajaran. Oleh karena itu, ruang lingkup pembelajaran merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran yang perlu disampaikan dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang efektif. 6. Tingkat pencapaian perkembangan anak dapat ditetapkan dengan menggunakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. STPPA merupakan kriteria minimal standar kemampuan yang dicapai anak dapat seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, serta seni. STPPA dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan standar isi proses penilaian pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pengelolaan serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Selain STPPA, capai pembelajaran untuk satuan PAUD TK juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Capaian pembelajaran tidak subjektif, mengikat, memberikan ketentuan baku dan huruf tetap, menyediakan ruang kemerdekaan bagi suatu pendidikan dan ekosistemnya untuk menentukan bagaimana mereka akan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian perkembangan anak dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen asesmen yang valid, reliable, dan goodness of it guna mendeteksi pencapaian perkembangan anak usia dini di TK. Indikator dalam suatu proses program semester pada pendidikan anak usia dini. PAUD adalah kriteria yang digunakan untuk menilai kemampuan anak didik dalam mencapai kompetensi dasar. KD pada kompetensi inti. KI, PAUD indikator dirumuskan oleh guru dan dijabarkan berdasarkan kelompok usia anak. Contoh KD, proses perkembangan nilai moral dan agama. 1.1 mengetahui perilaku baik, buruk, benar, salah, sopan, tidak sopan. 1.2 meniru dan mengucapkan kata-kata santun, tolong, maaf, dan terima kasih.
2.1 Membantu orang lain yang sedang kesulitan. 2.2 Mau berbagi dengan teman. 2.3 Menghargai teman dan tidak memaksa kehendak. 3.1 Melakukan sikap berdoa yang benar. 3.2 Menirukan ucapan doa sebelum dan sesudah kegiatan. 3.3 Menjawab salam dengan benar. Sesuai yang teman-teman bisa lihat pada gambar, ada yang dicentang dalam prosem. Maksudnya apa? Itu maksudnya setiap tema, subtema, dan sub-subtema yang ada harus sesuai dengan keenam aspek perkembangan anak usia dini, di mana semua itu sesuai dengan kemampuan anak untuk mencapai kompetensi dasar yang ada. Dan dalam prosem ini ada 16 minggu efektif dalam setiap satu semester. Terus dalam 4 minggu, maksudnya yang ini 1 bulan, tema ini akan berbeda. Yakni bulan pertama berbeda, bulan kedua berbeda. Tetapi dalam 1 bulan itu subtema dan sub-subtemanya saja yang berbeda. Dan nanti sub-subtema ini nanti akan dituangkan ke dalam RPPH maupun RPPM.